Mau jenguk? Boleh. Gak apa ya. Gimana keadaannya Bu yang sekarang? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullah? Alhamdulillah. Gimana? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa ala makallah. Assalamualaikum Ibu. Ya Allah. Alhamdulillah. Selamat malam Ibu, maaf ya kita mengganggu. Bu, ampunten Bu, ampunten. Apa itu ampunten itu? Kapunten, kapunten. Mohon keadaannya. Ngapunten Ustaz ya. Ngomong Jawa itu ya Ustaz ya. Iya. Kita bisa bicara sekarang. Ya, alhamdulillah. Badannya sudah mulai kesehatan Bu. Ya, alhamdulillah. Ya Allah. Makan apa yang dianjurkan ya Bu, kita berzikir, bersolawat, tetap ingat Allah ya, biar selalu dijaga. Ya, kami ikut senang juga melihat ibunya sudah membaik. Tadi Ibu pas apa ingin ketemu Gus Idris juga mau berterima kasih karena diberi kesembuhan juga sih. Tapi kami dari tim Jiwa mohon maaf sekali Gusnya tidak bisa datang Bu. Nanti pesan apa titip salam, semoga selalu dijaga. Amin. Doa mendoakan. Amin. Kalau mau ketemu Gusnya, insya Allah setiap malam minggu Gusnya hadir di pondok pesantren Thoriqul Jannah, Ngacung Babatan Bu. Yes. Nanti di share lokasi sama Mas siapa sih? Mas Andre. Mas Andre ya. Nanti berangkat sama. Oh iya, ngomong-ngomong ini siapa? Pak, itu dari kemarin itu cuma dalam kamar aja, nggak tahu sekarang. Coba, Iya. coba dilihat aja. Mas, Mas, duh, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Raditara berkelana membasmi angkara, segala angkara murka di dunia. Lawan singkirkan kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat Gus Idris official. Kali ini kami dapat datang lagi ke sini. Cuma bertiga. Kenapa cuma bertiga? Karena yang pertama alhamdulillah dukunya sudah tobat. Yang kedua, Gus Idris dan tim sekarang lagi ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan yang lebih penting dari ini. Insya Allah walaupun cuma bertiga, kekuatannya wahidun ka alfin, 1:1000. Gitu ya? Amin. Mas Ferry aja, kalau saya biasa aja. Ya sebelum itu gini sahabat, ini Neng Lala punya YouTube baru sahabat. Ya. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Subscribe. Jadi kemarin memang sempat saya, walaupun sampai sekarang sih saya kurang setuju kalau misalnya Neng Lala ini ikut. Tapi kalau saya ngelihat netizen itu ya Allah banyak yang hujat. Jadi saya tuh walaupun saya nggak setuju, tapi saya ada di dalam hati saya juga ya Allah kasihan ini. Iya seperti dikatain Kalau perempuan nggak benar gitu loh. kalau dibilang mohon maaf ya sahabat, mungkin agak keras cari muka atau segala macam. Saya menjadi saksi sahabat. Kalau misalnya emang Mbak Lala ini emang orangnya cari muka, nggak mungkin beliau itu di pondok. Dia jadi admin, dia paling rajin. Jujur saya jadi saksi, dia yang paling rajin jadi admin. Padahal nggak ada yang lihat. Lah sekarang Gus Idris percaya sama Mbak Lala untuk menjalankan YouTube, untuk menjalankan channel. Insya Allah nanti Mbak Lala didampingi yang kameramen sendiri itu adiknya sendiri. Mungkin kalau misalnya Master Ferry mau nemenin, nggak apa-apa. Tapi saya sudah usul dan insya Allah mulai besok Mbak Lala akan
dikameramenin sendiri sama adiknya sendiri gitu ya Mbak Lala. Ya, semoga untuk pesan untuk saya sendiri terutama pribadi dan untuk Mbak Lala, Ya Mbak Lala itu channelnya apa gitu, promosikan. biar Neng penasaran dulu. Lala. Biar penasaran. Jadi gini, pesan buat saya pribadi, kami pribadi untuk Master Ferry dan untuk Mbak Lala dan untuk semuanya, Allah itu pernah memuji para sahabat Nabi. Kenapa? Ketika sahabat Nabi itu berdakwah, berjuang di jalan Allah, mereka merasakan pahitnya perjuangan. Mereka dicaci, dimaki, diejek, dilempari batu, dihinakan segala macam. Tapi Allah memuji, wala yakhafuna laumata laim. Mereka nggak pernah takut dengan cacian dan makian. Maka pesan untuk saya pribadi, untuk Mbak Lala dan untuk Master Ferry, ketika ada orang yang menghujat atau orang yang mencaci atau orang yang memaki, ingat para sahabat dulu ketika Allah memuji para sahabat-sahabat Nabi, wala yakhafuna laumata laim. Allah sudah memuji para sahabat, mereka tidak pernah takut dengan cacian dan makian. Maka mari kita benarkan niat. Insya Allah semoga kita bisa beritibak kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Amin amin. Lah karena penasaran, sahabat sudah penasaran, mungkin ada yang sudah tahu channelnya Mbak Lala ini adalah Neng Lala Official dan Master Ferry Mas channelnya. Ferry official. Nah, dan saya pribadi alhamdulillah diberikan amanat untuk mengisi di channel Umi Lifah Official. Yang belum subscribe Umi Lifah Official, Neng Lala Official atau Mas Ferry Official, silahkan di subscribe. Diniatkan untuk sodakoh, diniatkan untuk tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu, karena niat kami utama adalah untuk berdakwah dan untuk edukasi, untuk diambil pelajarannya. Namanya aja Pondok Al Hikmah ya. Iya, betul. Ya, sebelum itu ya seperti biasa kita buka dengan sholawat, karena namanya sholawat itu dengan keadaan hati apapun, naudzubillah, walaupun dengan riya, dengan sombong ataupun dia ikhlas, insya Allah akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebentar Mas Ferry, boleh pinjam sorbannya? Ini nggak sopan ini pakai kaos. Soalnya tadi keburu-buru tadi Mbak Lala ini, aduh. Saya lagi yang salah ya. Oh, enggak Mbak Lala enggak. Ya, insya Allah malam besok Mbak Lala akan dikamerakan sendiri sama adik kandungnya sendiri. Udah, monggo sekarang sholawat dulu Mbak Lala, dipimpin sholawat. Ayo, Master Ferry, salawat Master Ferry. Saya tuh jadi ingat ada kata-kata seperti ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Yang artinya Islam itu harus cerdas, harus berilmu. Kalau bodoh, berdosa. Terus ada Islam itu harus kaya, kalau miskin berdosa. Dan Islam itu harus menang, kalau kalah berdosa. Seperti itu? Oke? Ya kalau kaya, miskin dan segala macam mah takdir itu Mbak Lala, gimana? Gimana ya? Identik gitu loh. Ya yang penting ada kaya, ada miskin, ada ini, semuanya tuh ada ininya. Yang penting cantik, kita ada jelek, memperjuangkan ya, Pak. agama. Tapi benar yang dikatakan Mbak Lala. Tadi apa yang terakhir Mbak Lala? Yang terakhir apa tadi? Apa? Harus menang. Iya, Nah, Islam itu harus menang. harus Kalau menang. kalah itu berdosa. Nah, harus menang. Karena apa? Allah sudah janji, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah tuh sudah janji, sudah dawuh di Al-Qur'an. Katakanlah yang benar, itu benar. Dan kebenaran itu pasti akan menang. Iya. Apapun, gimana pun caranya. Dan yang zolim, yang salah, pasti akan ketahuan dan pasti akan kalah. Itu yang zolim. Nah, jadi seperti itu sahabat. Gitu Mbak Lala. Gimana Mbak Lala ini? Ya nggak apa-apa, namanya orang kalau pertama di kamera mungkin ya seperti itu sahabat. Apalagi ya sekarang pokoknya intinya kita mau datang ke dukun biar nggak lama-lama berbincang-bincang. Mbak Lala sekarang dimulai dengan sholawat. Iya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli. غرباء ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسأل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء
غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء لا نبالي بالقيود بل سنمضي بالخلود لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناذل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأخرار في دنيا العبيد غرباء 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 كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوح صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوح صباحا ومساء غرباء 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 Masya Allah, itu selawat apa? Selawat apa itu Mbak Lala? Kok saya langsung ngantuk ya? Loh, tumben bilang lu. Ngantuknya itu ngantuk karena nggak enak atau karena Enggak, karena enak itu. Karena nggak hafal. Tadi itu mata saya itu melotot, sekarang sudah ngantuk ini. Ya Allah. Mendengar suaranya Mbak Lala. Mohon maaf ya sahabat, kalau saya nggak ikut sholawat itu takutnya rusak sahabat. Pales suaranya ya. Ya namanya falikuli syai'in maziyatun sahabat. Nah, makanya ulama-ulama itu kan dawuh, la tahtakir mandunaka falikuli syai'in maziyatun. Masya Jangan kamu itu hina orang selain kamu, makhluk selain kamu. Karena setiap orang itu pasti punya kelebihan. Belum tentu saya yang misalnya belum tentu Master Ferry misalnya, Master Ferry. Master Ferry kan sakti kan. Belum tentu Master Ferry yang sakti itu lebih baik dari Mbak Lala yang kelihatannya lebih kalem. Nah, seperti itu. Sama juga mungkin kelihatannya saya kadang-kadang dalil. Nah, belum tentu saya itu lebih baik, lebih alim, lebih soleh daripada Mbak Lala. Ustaz, nah seperti itu. Di antara kalian berdua saya akui saya yang paling bodoh. Lah, enggak usah. Dengar dulu, Enggak, tapi enggak. saya pingin seperti kalian berdua, pingin hafal berselawat. Saya pingin juga Ustaz. Justru saya yang iri sama Master Ferry. Dikala orang-orang yang sudah seumuran Master Ferry sudah tinggal menikmati kehidupan, tapi Master Ferry masih mau berjuang, masih mau berjihad, masih mau menegakkan agama Allah. Itu saya yang bikin iri. Saya iri, yang iri harusnya iri saya. Saya harusnya iri sama Master Ferry. lagu ini tuh cocok buat perjuangan kita. Allah. Ya, yaitu fal nujahid wa nunadzil wa nuqatil min jadid, yang Allah. artinya maka marilah kita berjihad dan berperang dalam berjuang dari sekarang. Masya Allah. Mau perang sama siapa Mbak Lala? Mau perang sama siapa? Dukun. Oh, Masya Allah. Udah kalah kok dukunnya Mbak Lala. Gimana sih? Oh iya, Oh, takbir dulu, takbir. kita harus berjuang melawan kemungkaran. Mari. Terus langsung aja. OTW langsung. OTW. Jadi kita tuh nggak boleh sepanang sahabat. Kita senyum aja dapat pahala. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Mana Gus Idris? Gus Ya, Idris. kami mohon maaf Gus Idris. Oh. Terus Bang Raditnya sama Kang Fajar ya. Ya. Sama tim lain nggak bisa datang. Soalnya emang lagi ada keperluan. Lagi ada pengajian. Saya mau berterima kasih sama Gus Idris. Oh iya. Ya gimana? Mau nggak ada ya? Nanti saya sampaikan Mas ya. Saya sampaikan. Ini kami Karena sampaikan.
sekarang busnya lagi diundang pengajian sama itu berapa orang tadi itu yang berangkat Ustaz? Sekitar 30 orangan. Pokoknya ada 2 elf kok tadi. Nah, 2 elf rombongan. Bukan 3. Saya Dua mau elf tadi. berterima kasih. Alhamdulillah ibu saya sudah sembuh. alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah buat Gus Idris. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya ingin menjadi muridnya. Allah alhamdulillah. Boleh Mas. Karena di sana itu kalau menurut saya ya malam Minggu dan malam Senin di sana itu ya selalu aktif berselawat. Makanya kalau sampean bisa bergabung dengan Pondok Trikul Jannah, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Iya, kita bersolawat bersama-sama, kita berjuang bersama-sama gitu, Iya. dalam menegakkan agama Islam. Ya, langsung. Saya mau Oh iya, kita mau sini mau menjenguk. jenguk. Ya. Mau jenguk. Boleh. Gak apa ya. Gimana keadaan ibu sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullah? Alhamdulillah. Gimana? Permisi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini loh kelebihannya Mbak Lala. Istighfar setiap saat. Istighfar itu sahabat. Istighfar itu amalannya para anbiya. Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rabbina tawakkalna. Itu doa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Ya Allah. Alhamdulillah. Selamat malam Ibu, maaf nih kita mengganggu. Bu, ampunten. Apa itu ampunten itu? Ustaz? Ngapunten, ngapunten. Mohon keadaannya. Alhamdulillah. Ngapunten Ustaz ya. Umum Jawa itu ya Ustaz ya. Iya. Ya, kita bisa bicara sekarang. Ya, alhamdulillah. Badannya sudah mulai bisa enak digerakkan, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Tetap mengamalkan apa yang dianjurkan ya Bu, tetap berzikir, bersolawat, tetap ingat Allah biar selalu dijaga oleh Allah. Ya, kami ikut senang juga lihat ibunya sudah membaik. Tadi ibu pas lama kepingin ketemu Gus Idris juga mau berterima kasih karena diberi kesembuhan juga sih. Ya, minta dikit. Kami dari tim Gio mohon maaf sekali Gusnya tidak bisa datang Ibu. Lagi ada pengajian. Gitu. Cuma titip pesan, titip salam. Semoga selalu dijaga. Amin. Doa, mendoakan. Amin. Amin. Ibu kalau mau ketemu Gusnya, insya Allah setiap malam minggu Gusnya hadir di pondok. Diajak ke Di pondok. Iya. Pondok pesantren Thariqul Jannah, Ngacung Babatan, Bu. Babatan. Iya. Oh. Nanti di Sherlock aja sama Mas siapa? Mas Andre. Mas Andre ya. Nanti berangkat sama. Ya sekalian saya mau iya ke sana. Iya. Mau berterima kasih sama Gus Idris ya. Iya. Ibu kemarin kan sudah dikasih Quran Istanbul ya? Iya. Itu kalau bisa dibaca setiap hari. Kelihatan nggak Bu? Susah. Terlalu kecil Ustaz, terlalu kecil ya. Pakai Itu kan ini. isinya kan sama Pakai Al-Quran. kaca pembesar. Bener ini pakai kaca pembesar. Astagfirullahaladzim, Mas Hafiz. Gak percaya pakai kaca pembesar. Iya, cuma kan sekarang tuh sulit gitu loh ya. Kan itu sama aja di Al-Quran. Oh sama juga. mbaknya dibacakan ya mbaknya ya. Soalnya nanti di akhir zaman Al-Quran tuh naik ngadu ke Allah. Ya Allah, gimana nih ya Allah? Umat-umatnya Kanjeng Nabi sudah ninggalkan aku. Mungkin ada yang baca aku, tapi cuma sampai kerongkongan aja. Gimana nih ya Allah? Nanti ya. Indonesia. Nggih. Kalau bahasa Arab nggak bisa. Oh. Kalau bahasa Masya Allah. Ya nggak apa-apa sebisanya. diniatkan. Diniatkan. Nah itulah udah tanda kiamat yang penting selain Quran itu dibawa juga dibaca, kalau bisa difahami maknanya juga diamalkan. Kan mungkin mbaknya bisa ngaji di dekat ibunya gitu kan, ibunya juga bisa mendengarkan, karena orang yang mendengarkan Al-Quran itu sama saja juga membacanya ya. Kanjeng Nabi juga sudah wanti-wanti. Inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kanjeng Nabi sudah dahulu nanti suatu saat kaumku itu bakal meninggalkan Al-Quran, melalaikan Al-Quran. Ya jadi jangan sampai kita punya Al-Quran cuma kita pajang, kita taruh
Enggak, kita bawa kemana-mana. Dulu saya diijazahkan, disuruh sama kiai saya kalau bisa kemana-mana bawa Quran, walaupun Quran kecil, Quran saku. Nah itu kan Qurannya kan kecil, insya Allah. Ya dibawa kemana-mana, walaupun kita belum bisa memanfaatkannya sepenuhnya, belum bisa baca Arabnya, insya Allah tetap ada manfaatnya walaupun hanya dibawa. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong ini siapa? Mbaknya jenengan? Mbak itu dari kemarin itu cuma di dalam kamar aja, nggak tahu sekarang. Coba, Iya. coba dilihat aja. dilihat ayo. Aku kok Dari khawatir kemarin. mulai kemarin ibunya dijaga aja nggak apa-apa. Iya, iya. Di sebelah situ mas ya, Gimana? sebelah sini. Mas, mas. Duh, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tangannya kenapa itu? Panas nih, Ustaz. Kenapa? Ya Allah. Kok bisa kayak gini? Kenapa ini? Kenapa ini dari kapan, Bu? Kemarin ini sudah 3 Kemarin. hari inilah. Ya, inilah terus beberapa hari nggak kelihatan. Ya inilah kena azab. Sampean itu udah kayak gitu kan masih aja songong. Udah, kalian kenapa kesini lagi? Udah, kalian sana. Aku udah gak apa-apa. Bu tahu nggak, Bu? Itu jenengan sudah kena azab dari Allah. Azab apa? Enggak. Loh, jenengan kayak dikasih seperti ini. Masih belum berasa aja, Bu. Masih belum kapok aja, Bu. Ini peringatan dari Allah. Jenengan sudah berbuat yang buruk kepada ibunya. Kalau mau ceramah ya di sini ya. Oh di mana Bu? Loh, di mana, Dilanggar? Bu? Jalan. Oh dilanggar udah alim-alim soleh. Yang diceramain itu orang-orang yang belum paham. Gimana sampai? Aduh, panas ini. Waduh panas. Tuh, mana? Iya. Makanya jadi orang itu jadi orang baik, Pak. Iya. Bisa azab itu sampai Pak. Pak coba geser bentar Pak, saya mau duduk capek ini Pak. Saya duduk di sini ya. Amit gimana ya? Ya Allah. Pak sampean ini sampean sadar nggak kesalahan sampean itu gimana? Masalahnya sampean masa nggak sadar sih? Jadi saya sadar nih, tobat saya ini. Masa kalah sama dukunnya sudah tobat kok sih mana sampean? Mas Ferry duduk di atas aja Ibu, Mas. ibu nggak tobat juga, Bu? Enggak Enggak mau. puasa ini. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu masih nggak sadar aja, Bu. Ibu tuh udah berbuat buruk pada ibunya jenengan. Walaupun itu bukan ibu kandung, itu mertua. Tapi hukumnya mertua itu sama saja dengan ibu kandung, Bu. Udah, jangan banyak ngomong. Kalau ceramah ya di sini. Iya, harusnya di Ngapain sini. kalian Ibunya lagi? nggak ngerti-ngerti. Udah, kalian keluar. Ibunya nggak ngerti-ngerti ya, makanya kita kasih tahu, Bu. Bapaknya aja lo nggak atos ini hatinya Bu, masuk sampean kalah. Duh. Astagfirullahaladzim. Berarti yang bikin niat buruk tuh sebenarnya ibunya ya. Artinya mempengaruhi bapaknya. Bapaknya juga ini terpengaruh. Bapak, Ya. Bapak sadar kan? Ya ini saya minta tolong enggak kuatin saya ini kita. Gimana rasanya Pak? Panas. Panas sakit apa enggak? Ya sakit ini. Nah, itu loh Pak, itulah yang dirasakan sama ibunya sampean itu kemarin. Ya Allah. Bapak mau sembuh? Ya ini tolong disembuhkan ini, sudah ada kuasa saya ini. Yang menyembuhkan hanya Allah. Kami cuma bisa berusaha. Tahu nggak, Bu, penyakit yang ada di ibunya ibu gimana? Mertuanya jenengan dipindahkan kepada jenengan. Ya, ini yang dirasakan ibunya jenengan. Sakit, tapi sakitnya di dalam, Bu. Lebih sakit daripada ini. Ini kelihatan, masih bisa diobati, Bu. Istighfar, Bu. Ayo sadar, Bu. Tobat kepada Allah. Ini sudah minta maaf karena tobatnya kita tidak kuat. Minta maaf ke ibunya jenengan. Ayo Bu, diluluhkan dulu hatinya Bu, belajar tawadu. Enggak mau minta maaf. Mau ngapain? Minta maaf. Astagfirullah. Oh, enggak Kita salah bisa kayak gini ayo. Ini loh sahabat, contoh orang yang durhaka sama orang tuanya. Kalau orang sudah durhaka sama orang tuanya, azabnya kontan, bukan hanya di akhirat tapi di dunia langsung. Sama kayak orang yang baik sama orang tuanya, yang tawaduk ke orang tuanya. Wabil walidaini ihsana, yang baik sama orang tuanya, balasannya bukan cuma di akhirat tapi di dunia juga kontan. Lihat orang-orang yang tawaduk ke orang tuanya. Lihat sahabat Nabi yang diangkat menjadi wali, Uwais Al-Qarni. Saking tawaduknya beliau, saking berbaktinya beliau kepada orang tuanya, sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh kepada Sayyidina Umar, ya Umar, nanti setelah saya wafat akan datang satu orang dari luar negeri, dari luar kota Mekah, Madinah. Kalau kamu ketemu orang dengan tanda-tanda ini, mintalah doa kepada beliau. Datanglah Uwais Al-Qarni.
dengan tanda-tanda yang setelah disebutkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ketika sudah bertemu, Umar bin Khattab bertanya-tanya, amalan apa sampai bisa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memuji-muji beliau? Ternyata setelah dicari tahu, beliau adalah orang yang tawadu kepada orang tuanya. Sampai dalam cerita, beliau tuh berlatih untuk menggendong satu ekor kambing setiap hari. Naik turun gunung, naik turun gunung, naik turun gunung. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa kuat untuk menggendong ibunya dari kota dia, dari luar negeri sampai ke kota Madinah untuk bertemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Dengarkan. itulah utamanya orang tua, apalagi seorang ibu. Sudah dengar Mbak? Itu loh kisahnya. Sampai juga pasti sudah tahu. Walaupun mertua, itu juga orang tua sampean ketika orang sudah menikah. Orang tuanya bukan cuma orang tua kandung, tapi orang tua. Mertua itu juga orang tua sampean yang harus sampean berbakti kepada beliau. Tobat lah, tobat, Pak. Bapaknya ini mau lah bertobat. Kenapa Mbak tak mau? Dah saya dapat Ustaz, saya sebagai kilap ini. Nyesel saya ini. Kuncinya cuma satu. Minta maaf kepada ibu dengan tulus, hati yang terbuka, hati yang lapang, minta maaf. Minta maaf. Kalau sampean mau minta maaf sekarang, insya Allah, pasti akan sembuh. Pasti akan sembuh. Karena ridhol Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatul Rabbi fi sakhatil walidi. Ridhonya Allah, tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Kalau sampean mau tawadu, aku nggak mau minta maaf. Ngapain minta maaf? Nggak mau. Ngapain? coba Pak dibujuk. Saya juga pengen sampean tuh sembuh. Saya juga pengen. Sudahlah. Nggak mau. Ngapain? Astagfirullah. Kita ngaku kesalahan aja. Daripada sisa kayak gini ya. Ya Allah, seburuk apapun perbuatannya sampean juga tetap saya anggap saudara saya, saudara seumat, sama-sama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo Mbak, ayo. Enggak, aku nggak mau tobat. Aku nggak mau minta maaf sama tua itu, nggak mau. Ngapain? Sampean nggak mau minta maaf, tapi sampean mau sembuh nggak? Nggak mau. Nggak mau sembuh? Nggak mau sembuh? biarkan aja lah kalau tak mau sembuh. Ya Allah. Biar cacing-cacing itu masuk semua ke tubuhnya itu. Gimana? Ngeri juga ya. Saya kita minta doa aja, minta maaf. Ayo kalau sampean mau minta maaf, insya Allah langsung sembuh. Wes tau percaya. Soalnya tadi Bang Radi juga pesan suruh dia minta maaf ke mertuanya. Insya Allah langsung sembuh. Obatnya cuma itu, Mbak. Itu tok obatnya. Kita cuma wasilah perantara. Tahu nggak? Pintu surga seorang anak itu di mana? Di kaki seorang ibu. Biarin, ngapain? Astagfirullahaladzim. Nggak percaya kayak gitu. Nggak percaya? Nggak percaya. Silakan terus nggak percaya, silakan. Allah akan memberikan azab yang lebih kepada jenengan kalau jenengan tidak mau meminta maaf. Apa susahnya sih, Mbak, untuk minta maaf, Mbak? Oh iya nih Mas Goni, saya lupa saya bawa cincin belum tak pakai. Ini ya. Cincin ini yang ditarik sama Bang Radit ya. Ya. Diniatkan untuk pertama sodakoh, yang kedua untuk ihya sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sudah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, dia niscaya akan bersamaku nanti di surga. Dan diniatkan untuk ittiba, untuk ihya sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti akan dipertemukan, akan dikumpulkan. Amin. Bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini cincinnya. Nah, ini insya Allah sudah di Asma, sahabat, sama Gus Idris, juga sama Bang Radin juga. Selain ini emang sudah tarikan, cuma ditambah lagi asmanya sama Gus sama Abah, sama Bang Radin. Nah, itu. Ayo gimana Mbak? Tobat Mbak? Masih nggak mau minta maaf? Nggak mau. Pokoknya nggak mau aku. Kalau jenengan nggak mau minta maaf, Allah akan turunkan azab yang lebih Nggak dari percaya, nggak percaya. Masa Ferry nggak saya percaya sudah kayak gini masih nggak percaya aja. Ya mau coba gatel-gatel aja. Saya agak energi sudah terkuras karena selama beberapa hari ini kita
diajak Gusnya untuk pengajian terus, makanya Ya Allah. saya agak lemes ini Ustaz. Perjuangannya Mr. Ferry, ya Allah. Iri saya. Kalau kayak orang kayak saya masih muda ya masih maklum lah. Ini Mr. Ferry nggak kenal pagi, siang, malam. Ya Allah, sampai saya nggak tahu loh kapan Mr. Ferry itu tidur, nggak tahu. Ya Jangan tidur Ustaz, karena Gusnya itu selalu diundang gitu. Astagfirullah, Masya Allah, salut saya. Kagum saya Mas Ferry. Saya juga kagum ini sama Mbak Lala. Jarang ada orang perempuan yang mau jihad, yang mau berjuang, yang mau perang. Ya Allah, walaupun saya kurang setuju kalau Mbak Lala itu ikut, saya kurang setuju. Tapi ya, di balik kekurangannya pasti ada kelebihannya. Ya, diikuti aja lah channelnya Neng Lala Official. Gimana nih? Ya Allah Mbak, ayo Mbak, tobat Mbak. Ayo. Ayo kita amal aja daripada Indonesia kamu gitu. Panas. Ya. Gimana nih Mas Andre? Ya Allah Mbaknya sampean ini. Tahu sih. Ayo istighfar bareng-bareng aja yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa guru-guru kami ya Allah. Kami mengaku ya Allah, kami hamba yang hina ya Allah. Kami hambamu yang hina ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kami hamba-hambamu yang zalim ya Allah. Kami hamba-hambamu yang zalim ya Allah. Ya Allah. Kami hamba-hambamu yang durhaka ya Allah. Kami terlihat baik di mata manusia, di mata makhlukmu ya Allah. Tapi ketika kami sendiri ya Allah, kami mendurhakaimu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ketika kami sendiri ya Allah. Wahab lana Ya Allah, jadikan ilmu-ilmu yang kami pelajari ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang bisa mengajak umat Nabi Muhammad SAW kepada kebaikan ya Allah. Ilmu yang bisa bermanfaat untuk umat Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang menjauhkan kami dari segala Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. hamba-hambamu yang zalim ya Allah. Astaghfirullah Ya Allah, Rabbal baraya. ampuni hamba-hambamu yang durhaka ya Allah. Astaghfirullah minal khotoya. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang terpilih ya Allah. Ya Allah. Hamba-hamba yang mampu mengikuti nabi-nabimu ya Allah. Kekasih-kekasihmu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ya Allah. Kami tidak tahu amal kami yang mana ya Allah yang
Engkau terima. Kami tidak tahu ya Allah dosa kami yang mana yang Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, terimalah istighfar kami ya Allah. Terimalah istighfar kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Hapuslah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami mengadu kepadamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Ya Allah, Rabbal hamba tak kuat ya Allah. baraya. Ya Allah, Astaghfirullah minal khotoya. Tolong sama tobat. Mbak, tobat Mbak. Ampun, aku mau tobat. Ya Allah, Aku gak mau yang ini lagi. Mbak tobat ya Mbak ya. Dia mau tobat dengan berkata selawat ya Allah. Lillahi ta'ala mbak tobatnya ya. Minta maaf ke ibunya ya. Udah ikhlas ya Mbak. Ya udah sekarang kalau misalnya Mbak sudah ikhlas, sudah mau menerima kesalahan sendiri, sekarang saya minta tolong Mas Andre diajak ke Ibu ya buat minta maaf. Minta maaf ke ibunya ya Allah sampai Ayo. seperti Ayo ini. Mbak, Mas Andre Kita diajak. doakan sahabat-sahabat semoga diangkat penyakitnya, Amin. diangkat Amin. Amin. segala kesusahannya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo, Mas Andre diajak. Monggo. Ayo minta maaf ke ibunya. Saya bantu. Astagfirullahaladzim. Minta ampun, minta maaf, minta ridho ke orang tuanya sampai Mbak. Ikhlas, akui kesalahan. Cium tangannya, cium kakinya. Ibu, anak-anaknya sudah minta maaf. Apakah jenengan mau memaafkan, Bu? Itulah sahabat, sebesar apapun kesalahan anak, seorang ibu itu pasti akan memaafkannya. Dengar sahabat. Ayo bareng-bareng Pak. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa hab lana rizqan wasi'an وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا ربي زدنا علما وتوب
علينا توبة نصوح وتوب علينا Ya Allah. نسوها أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله Astaghfirullah minal khataya. Apakah jenengan ikhlas lillahi ta'ala memaafkan anak-anaknya ibu? Itu mbak, ibunya sudah memaafkan mbak. Sering-sering ingat Allah mbak, jangan pernah mengulangi seperti itu. Pak udah duduk yang manis Pak udah. Alhamdulillah ibunya sudah maafkan, sudah dapat ridho dari beliau. Ya Allah, kalau ibu tahu, bapak tahu sekarang Gus Idris dan Bang Radit sekarang hadir. Beliau ada di tengah-tengah kita. Kalau ibu tahu, kalau semua yang di sini tahu, beliau ada hadir di tengah-tengah kita. Ya Allah, mungkin kelihatannya beliau nggak datang, kelihatannya beliau nggak peduli. Tapi sebenarnya kalian semua bisa lihat sekarang beliau berdua hadir di tengah-tengah kita. Maka saya minta tolong semuanya kirim Al-Fatihah untuk beliau berdua. Sya'nillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya semoga gimana perasaannya Mbak, Bapak? Alhamdulillah. Pasti berangsur-angsur akan membaik lagi. Kita serahkan, kita pasrahkan semua kepada Allah. Minta maaf ke ibu sudah, minta maaf kepada Allah. Ya mbak, Maaf ya mbak ya. Iya. Jangan maaf pada kami tidak. untuk semuanya maaf. Kami tidak. Gimana ya? Bukan ranah kami ya. Minta maaf kepada Allah, terus minta maaf kepada ibunya. Iya. Sampai itu. Minta maaf juga kepada saudara-saudaranya mbak. Ya, semoga ini berangsur baik. Amin. Insya Allah apa yang dibilang Bang Radit, Insya Allah benar. Setelah Bapak sama Ibu dimaafkan sama mertuanya jenengan, mertuanya sampean, Insya Allah akan membaik, Insya Allah akan sembuh. Amin, amin, amin. Oh ya mas, malam minggu langsung ke pondok mas ya? Ini ke pondok ya. Kalau bisa nanti mas saya ini juga Bawa semua mas di sini pak ya. Karena malam minggu di sana di pondok ada berselawat Ustaz ya. Bukan orang-orang sini, dari jauh, dari mana-mana itu Ustaz ya. Oh, dari mana-mana sudah. Banyak ya. Dari Jember juga ada. Ya. Dari Blitar, dari Kediri banyak. Dari mana ada. Dari Jakarta pun Ya. juga ada. Ya, Kita berkumpul bersalat bareng-bareng. Oh iya sahabat, itu tadi ya. Muliakanlah orang tua, apalagi seorang ibu, karena doa orang tua itu lebih mustajab daripada 70 wali. betul. Itu dawahnya Al-Habib Abu Bakar Asegaf Gresik. Itu sahabat. Ya Ya udah, udah Ustaz ya. Karena nanti ya pagi-pagi Bu Sidis nanti telepon saya. Cek, promosi channel dulu Bang. Promosi Iya, channel. Oh iya. Ntar dulu saya dulu. baik. Karena kita perlu istirahat. Pagi-pagi Gus Sidri, Ferry bangun, OTW sudah diundang orang, makanya Gus Idris kenapa tak hadir di sini, sibuk dengan pengajian. Ya udah, semoga barokah silaturahim. Amin. Barokahnya ridho dari orang tua, barokah dari Al-Quran, dari sholawat yang kita bacakan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat, Amin, amin. mendapatkan ridho. Amin. Semoga juga yang sekarang diberikan ujian Amin. selalu diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga lekas sembuh. Gitu aja.
Oh iya, sebelum itu belum. Oh, belum. Tunggu. Tadi itu Kita- apa? Ngomong apa tadi? Promosi channel. Promosikan dulu. Neng Lala official. Neng Ya, Lala jangan official. lupa subscribe ya sahabat. Ini Mas Ferry official. official, ini Umi Lifah official. Oh iya sahabat, bagi yang berminat ini cincin yang tiada duanya, karena ini dari kakeknya Bang Radit sahabat. Ya Allah. Langsung siapa yang memiliki ini dia akan diikuti, bukan diikuti. Ya, dapat barokahnya gitu aja. Dapat barokahnya dari kakeknya Bang Radit. Yang penting Yang percayanya dijaga. tetap la La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yaudah, La gitu ilaha sahabat. illallah. Belum. Mulai yang Selamat malam Segera. Mbak Lala. Dah. Ya oke sahabat ya, jangan lupa karena pembangunan Masjid Riful Jannah itu masih perlu biaya yang lebih banyak sahabat ya. Barangkali saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku ingin membantu pembangunan Masjid Riful Jannah, silahkan langsung menghubungi nomornya admin ya. Ya. Belama Mbak Lala? Berapa Mbak Lama? Mbak Lala? Oh iya sahabat, ini dikasih kakeknya Bang Radit langsung. Kalau yang satunya mana? Ini. Jangan dipakai. Duh, kok jangan dipakai. Ini Sunnah tuh- Nabi, Kak. Ini sudah apa ya? Ini penarikan yang dikhususkan untuk sahabat-sahabat ya. Bagi yang membutuhkan langsung hubungi admin ya sahabat di 0813-333-22776. Sekali lagi 0813-333-22776. Langsung hubungi admin karena ini tidak ada duanya sahabat ya. Eman-eman. Ya. Monggo langsung saja. Sebelum ditutup, saya minta Al-Fatihahnya yang pertama buat Abah Rodi sekeluarga, buat Gus Idris Almarbawi sekeluarga, dan untuk seluruh santri-santri beliau agar selalu diberi istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillah lana wal humul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya udah sahabat, saya mau lanjut ngopi sama Mas Andri habis ini. Syukran, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.